Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tun. Alhamdulillah, amin. Para sedulur beriman, bahasan kita kali ini tentang mencintai Rasul. Nah, ini banyak sekali yang kita dengar nih, mencintai Rasul, Pak Ustadz. Mencintai Rasul itu saya sendiri akan bertanya juga nih kepada Pak Ustadz. Banyak sekali mendengar memang kita harus mencintai Rasul. Kadang-kadang ada imbuhan belakangnya itu Pak Ustadz, supaya nanti mendapat syafaat. Nah, ini bagaimana sebenarnya yang mencintai Rasul dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ini Pak Ustadz, agar tidak salah juga di hadapan Allah. Mohon penjelasan kepada kami Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang banyak versi di dalam mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau istilahnya salah satu caranya dengan bersolawat atas Nabi. Bersolawat. Ya, karena itu menjadi suatu kewajiban. Dalam Quran sudah dijelaskan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Di sini menceritakan kalau Allah beserta malaikat aja udah bersolawat atas Nabi, berarti ini adalah suatu kewajiban. Makanya solawat Nabi ini juga ada di dalam sholat. Jadi suatu kewajiban, yaitu pada tahiyat dijelaskan kan. Betul. Nah, di titik inilah itu menjadi suatu kewajiban. Nah, bagi kita bagaimana tentang sholawat Nabi? Ya, memang kita harus bersolawat atas Nabi. Makanya diceritakan dalam salah satu hadis, tiap hari Jumat kita diminta untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Jadi boleh memperbanyak sholawat. Niatkan karena apa? Karena Allah. Itu kan doa sebenarnya. Jadi limpahkan rahmatmu kepada, ya Allah, limpahkan rahmatmu kepada Rasulullah. Nabi Muhammad istilahnya beserta keluarga Nabi. Jadi ini kita tahu bahwa ini kan doa. Jadi yang namanya doa itu ya lakukan doa karena Allah Ta'ala, kan gitu. Apakah doa itu bisa untuk dunia? Bisa aja untuk dunia. Bisa itu maksudnya ini jangan menyentuh ke arah akhirat dulu ya, dunia ya. Pamannya saya diundang nih di BUMN mamanya. Maksudnya ngisi pengajian. Ngisi gitu, pengajian. Ya. Suruh doa. Okay. Ya kan doa bisa aja doa, ya Allah aku mohon kepadamu kantor ini, instansi ini akan kau limpahkan pekerjaan untuk ini, agar nanti orangnya tenang, hatinya tenang, ini tenang semuanya. Bagus-bagus juga sih doanya. Iya. Tapi apakah itu termasuk akhirat? Ya kalau saya tanyain gitu, Allahu a'lam. Tanyain aja yang berdoa itu untuk akhirat atau untuk apa. Loh, gimana itu akhirat atau bukan? Nah kan kita harus lihat. Mama, dia berdoa, dia doanya kan baik-baik semua nih, instansi BUMN nih. Benar. Di dalam hati pikirannya itu mendoakan beneran atau hanya amplopnya yang memang itu diidam-idamkan. Tapi pada saat kita itu membaca sholawat Nabi kan jelas itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jelas itu. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Jelas itu doa. Makanya niatkan lillahi ta'ala. Nggak usah punya niat apa-apa. Punya niat pengen uang, pengen harta, pengen mobil, pengen rumah. Nggak usah. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk bahwa kita mendoakan Rasulullah itu hanya kepingin punya rumah bagus, pengen mobil bagus. Ya nggak usah. Walaupun sebenarnya dalam adab kita berdoa itu memang benar adabnya, yaitu membaca Sholawat. Yaitu membaca Fatihah, ya, kemudian sholawat memuji Allah baru berdoa. Nah di titik itu memang ada sholawat Nabi. Sholawat Nabi ini kan adab. Kalau mamanya orang itu juga, kita bisa aja melalui Rasulullah
agar dikabulkan. Sebenarnya bukan melalui Rasulullah agar dikabulkan. Doa itu memang kita mendoakan Rasulullah. Ya memang adabnya seperti itu, bahwa itu menjadikan gambaran bahwa kita itu sayang atau kita itu cinta kepada Rasulullah. Nah, di sini ada bedanya. Kalau kita itu mencintai Rasulullah, tidak hanya cuma bersolawat saja. Ya, pada saat momennya dalam hadis Nabi ceritakan bahwa di hari Jumat itu apa aja yang kita kerjakan, salah satunya bersolawat atas Nabi, yang kedua adalah membaca surat Al-Kahfi, itu disunahkan. Nah, dalam mencintai Rasulullah ini tidak hanya cuma bersolawat saja. Dalam mencintai Rasulullah ini sama seperti kamu senang dengan seseorang, umpamanya. Kamu senang dengan istrimu, kan? Apa yang istrimu senangin itu kamu ladenin sebenarnya. Istrimu senangannya apa tuh, umpamanya? Umpama sebutin aja yang dia seneng sama kamu itu apa, umpamanya. Saya nurut apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan sekarang? Apa yang dia katakan? Susah juga mencari nih. Ntar. Saking banyak nih. Enggak, saking tak adanya. Kan gitu. Jadi kalau Haji C umpamanya, kalau cinta sama istrinya, apa yang mau nyenengin Haji C pada istrinya? Apa yang disenengin sehingga istri itu nggak marah sama Haji C itu apa? Biasa antar belanja. Belanja saja. Antar belanja banyak. Bersih-bersih. Ya. Kalau nggak bersih-bersih berarti marah ya istri ya. Oke. Nah, di titik itu sebenarnya kita bisa memahami. Ya, jadi seseorang itu punya keinginan. Nah, keinginan Rasulullah kepada umat-umatnya, pada umat-umatnya nih, sebenarnya keinginan Rasulullah itu hanya umat-umatnya juga ikut masuk surga. Sebenarnya itu aja. Jadi dasar kita itu mencintai Rasulullah itu sebenarnya sama dengan keinginan Rasulullah bahwa umat-umatnya itu masuk surga. Nah, bagaimana caranya umat-umatnya nanti masuk surga? Kita nggak punya channel dengan Rasulullah secara langsung. Nggak punya orang dalam ya? Nggak punya orang dalam. Cuma memang dititipkan dalam hadis, memang yang tidak menyesatkan itu salah satunya adalah Quran, yang kedua adalah Hadis sunnah. Iya. Nah, itulah sebenarnya yang akhirnya kita tidak tersesat. Akhirnya apa? Nanti insya Allah bisa bertemu dengan Rasulullah di surga. Nah, apa yang diceritakan dalam Quran? Makanya dikuatkan. Atiullah wa Rasul. Sudah dijelaskan. Taatlah kepada Allah dan juga Rasul. Taat kepada Allah itu yaitu mengerjakan apa yang ada dalam Quran dan juga mengerjakan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Nah, dua titik inilah sebenarnya yang tidak menjadikan kita tersesat di dunia. Nah, apa maunya kalau Allah itu menceritakan jadilah pemaaf atau maafkan mereka, ya belajarlah memaafkan. Diminta oleh Allah Ta'ala jangan suuzon, ya belajarlah untuk tidak suuzon. Diminta oleh Allah Ta'ala tidak gibah, belajarlah untuk tidak gibah. Nah, itu taat kepada Allah Ta'ala. Kalau umpamanya disuruh, kalau difitnah, dimaki, dicaili, disuruh kita itu malah mendoakan orang tersebut agar selamat. Patuhilah perintah Allah, kan seperti itu. Kalau Allah itu disuruh memaafkan, berarti kita itu disuruh untuk tidak marah. Nah, kenyataannya bagaimana? Kita atau saudara kita yang Islam sering nggak dia itu emosi dan marah di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Nah, itu dari titik itulah seseorang itu bisa menilai dirinya sendiri. Siapa dirinya? Memang dia tidak marah, tapi biang kerok masalah persoalan-persoalan masyarakat ya sama, dia nggak marah, tapi ini mulutnya ini kan bikin masalah, provokator sih jadinya. Nah, itu juga masalah itu. Jadi di titik inilah kita belajar untuk cinta kepada Rasulullah. Ya, kita harus mematuhi perintah-perintah Allah, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah semampu kita, mana. Dari awal kita itu mengerjakan suatu kebaikan, bismillah, selesai, alhamdulillah. Kan seperti itu, terus saja. Nah, di titik inilah kita itu akan belajar bahwa kita mencintai Rasulullah itu seperti itu. Seperti itu. Jadi mengerjakan sesuatu kebaikan dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah.
Kemudian dengan saudara yang kita yang lain kalau salah nasihati empat mata, boleh bisik-bisik, silakan. Jadi di titik-titik tersebut itulah cinta kita kepada Rasulullah sebenarnya. Kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, kerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu mengerjakan sunnah-sunnahnya. Tapi pada saat kita diizinkan oleh Allah Ta'ala mampu mengerjakan sunnah-sunnahnya, ingat, jangan bangga, jangan merasa hebat bahwa kita itu bisa mengerjakan. Itu kebanggaan, itu sombong namanya. Jadi yang dicari itu adalah bukan ikhlasnya kita di dalam mengerjakan sunnah, tetapi agar kita dilihat oleh orang lain, kelihatan kita nyunah. Bukan seperti itu. Kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Kalau ada perbedaan, tidak ada masalah. Namanya perbedaan sama kita dengan teman-teman yang belum Islam, dengan dia belum Islam, apakah kita harus nonjok, mukul? Kan nggak perlu, biasa aja. Kan nggak boleh seperti itu memang. Nah, ini memang harus belajar seperti itu. Apalagi dengan orang lain tidak boleh mukul, apalagi dengan saudara kita yang seiman. Kan udah harus tahu. Ya, makanya dalam surat At-Taubah itu juga diceritakan bagaimana Rasulullah itu diminta oleh Allah kalau ada seorang musuhmu istilahnya itu meminta pertolongan pada Rasulullah, disuruh memberikan perlindungan. Minta perlindungan pada Rasulullah, disuruh oleh Allah Ta'ala Rasul untuk melindungi sampai mereka mendengar kalam Allah. Kan seperti itu. Nah, di sini ceritakan bahwa seorang Islam itu harus benar-benar paham tentang Islamnya. Bukan dia seorang Islam kemudian dia itu di golongan tertentu kelihatannya ditinggikan, kemudian dia ngecek saudaranya Islam yang lain. Loh, gimana bisa seperti itu? Nah, apakah dia dengan seperti itu nanti akan dicintai oleh Rasulullah? Enggak. Rasulullah tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Enggak, makanya ayolah kita berbuat baik. Ya, kita mengalah bukan berarti kalah. Kita mengalah itu karena Allah menyuruh kita itu mengalah aja. Bukan berarti kalah, enggak. Nah, di titik ini banyak teman-teman yang belum paham. Kalau membaca sholawat Nabi boleh, itu wajib. Setiap hari boleh, enggak boleh, silahkan. Tapi yang lebih banyak hari Jumat seperti itu, boleh silahkan. Tetapi juga jangan meminta-minta dari cara bersolawat, karena itu bukan faktor doa dari kita, tapi itu kita mendoakan Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasan dan ilmunya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita semua Pak Ustadz Danu mengenai bagaimana kita mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan tayangan video kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.